Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam pembelajaran matematika daring SMK Korpri Majalengka. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai koordinat kutub. Pertama-tama kita akan mengetahui apa sih perbedaan dari koordinat kutub dan koordinat kartesius. Ya. Kita lihat di sini. Sumbu yang horizontal adalah sumbu X dan sumbu yang vertikal adalah sumbu Y. Kita misalkan di sini ada titik P. Jika kita tarik garis ke bawah dari titik P menyentuh sumbu X, lalu ke samping menyentuh sumbu Y. Maka di sini panjang dari titik P ke sumbu X adalah nilai Y dan panjang dari titik P ke sumbu Y adalah nilai X. Nah, seperti yang sudah kita ketahui bahwa dalam koordinat kartesius, titiknya itu dinamakan X, Y. Lalu dari titik P ini kita hubungkan ke titik pusat 0,0, yaitu di sini. Ini adalah R. Lalu dari garis R dan sumbu X di sini terbentuk sebuah sudut. Ini kita namakan sudut alfa. Nah, maka di sini untuk koordinat kutub, titiknya itu adalah berupa R, alfa. Ya. Nah, dari sini bisa kita lihat perbedaannya. Kalau koordinat kartesius itu berupa X, Y, ini kita namakan koordinat kartesius. Lalu jika titiknya itu R, alfa, ini adalah koordinat kutub. Ya. Nah, dari bidang kartesius ini juga ada yang namanya kuadran, ya. Yang di sebelah kanan atas di sini ini adalah kuadran 1. Kuadran 1 yaitu nilai X dan Y-nya adalah positif. Jadi semua titiknya bernilai positif kalau untuk kuadran 1 yang ada di kanan atas. Sedangkan yang di sebelah kiri atas ini adalah kuadran 2. Kuadran 2 itu nilai X-nya adalah negatif dan nilai Y-nya adalah positif. Lalu yang di kiri bawah ini ada kuadran 3. Kuadran 3 ini nilai X-nya negatif dan nilai Y-nya juga negatif. Jadi untuk kuadran 3 titiknya adalah negatif X, negatif Y. Lalu yang terakhir kuadran 4. Kuadran 4 ini titiknya kita lihat di sini X-nya positif dan Y-nya ada di bawah sini, maka Y-nya adalah negatif. Jadi untuk kuadran 4 adalah X, negatif Y. Nah, sekarang kita akan mengubah koordinat kartesius menjadi koordinat kutub. Di sini ada rumusnya. Kan karena koordinat
kutub itu titik koordinatnya yaitu R, alfa. Maka di sini untuk mencari R-nya adalah rumusnya akar dari X kuadrat ditambah Y kuadrat. Lalu untuk mencari sudut alfanya kita pakai rumus tan alfa sama dengan Y per X. Di sini ada contoh titik P 1, akar 3. Nah, dari titik koordinat kartesius ini kita akan rubah menjadi koordinat kutub. Pertama-tama, dari titik P ini kita ketahui bahwa nilai X-nya adalah 1. Ini adalah nilai X. Lalu nilai Y-nya adalah akar 3. Maka untuk mencari R-nya, rumusnya adalah R sama dengan akar dari X kuadrat ditambah Y kuadrat. Berarti X-nya di sini berapa? X-nya adalah 1. Berarti di sini akar dari 1 kuadrat ditambah Y-nya berapa? Y-nya adalah akar 3. Berarti di sini akar 3 kuadrat. Hasilnya adalah akar dari 1 kuadrat sama dengan 1 ditambah akar 3 kuadrat atau akar 3 kali akar 3 adalah akar 9. Nilai dari akar 9 adalah 3. Maka sama dengan 1 ditambah 3 adalah 4. Berarti di sini akar 4. Akar 4 sama dengan 2. Kita sudah dapat nilai R-nya. Lalu bagaimana untuk mencari nilai alfanya? Nilai alfanya kita pakai rumus yang ini, yaitu tan alfa sama dengan Y per X. Tan alfa sama dengan Y per X. Tan alfa sama dengan Y-nya berapa di sini? Y-nya adalah akar 3. X-nya berapa? X-nya adalah 1. Maka di sini per 1. Maka tan alfa sama dengan akar 3 dibagi 1 sama dengan akar 3. Nah, sudut berapa sih yang nilai tannya itu adalah akar 3? Ada yang masih ingat? Di perbandingan sudut trigonometri, sudut istimewa, nilai dari tan yang hasilnya adalah akar 3. Tan berapa? Ya, tan 60 ya, tan 60 sama dengan akar 3. Maka di sini diketahui menjadi alfanya sama dengan 60 derajat. Sehingga titik P-nya untuk koordinat kutubnya menjadi berapa? Yaitu rumusnya adalah P-nya itu R, alfa. Sehingga R-nya berapa? R-nya 2. Maka P 2, alfanya adalah 62,60 derajat. Inilah koordinat kutub dari koordinat kartesius 1, akar 3. Oke, kita lanjut ke contoh yang kedua. Di sini ada koordinat kartesius negatif 4,4. Dari titik koordinat kartesius ini, kita sudah ketahui atau kita bisa ketahui bahwa nilai X-nya adalah negatif 4 dan nilai Y-nya adalah 4. Maka, dengan rumus yang sama seperti tadi, kita akan mencari nilai R.
Nilai R itu adalah akar dari X kuadrat ditambah Y kuadrat. Nah, di sini X-nya berapa? X-nya adalah negatif 4. Akar dari negatif 4 kuadrat ditambah Y-nya 4 kuadrat. Sama dengan akar dari negatif 4 kali negatif 4 adalah 16. 4 kali 4, 16. 16 ditambah 16 sama dengan 32. Atau bisa kita sederhanakan menjadi bentuk sederhana untuk yang bentuk akar 32-nya ini, yaitu menjadi 4 akar 2. Masih ingat kan untuk menyederhanakan bentuk akar di semester 1 kemarin? Ya, maka kita dapat di sini nilai R-nya adalah 4 akar 2. Lalu kita akan mencari nilai alfanya, yaitu dengan rumus tan alfa sama dengan Y per X. Sama dengan Y-nya berapa di sini? Y-nya adalah 4. X-nya negatif 4. Berarti 4 dibagi negatif 4 sama dengan negatif 1. Nah, di sini kita akan mencari nilai tan berapa sih yang hasilnya negatif 1. Tan sudut berapa yang hasilnya itu negatif 1. Coba kita ingat lagi dalam tabel perbandingan trigonometri sudut-sudut istimewa. Kita lihat di sini. Nah, dari perbandingan sudut-sudut istimewa ini, mana nilai tan? Sudut mana yang menghasilkan nilai tannya adalah negatif 1? Ya, tidak ada ya di sini. Yang ada adalah 1, yaitu tan berapa yang sama dengan 1? Tan 45. Nah, maka di sini untuk mencari nilai alfa dari tan negatif 1 yang hasilnya negatif 1 adalah kita lihat di sini di titik X dan Y-nya, karena ini akan berhubungan. Coba kita ingat-ingat lagi. Di sini ada koordinat Kartesius, di mana kalau titik X-nya itu adalah negatif dan Y-nya positif, berarti titik P ini ada di kuadran berapa kalau nilai X-nya negatif dan nilai Y-nya positif? Ya, ada di kuadran 2 di sini ya, yaitu nilainya X-nya negatif, Y-nya positif. Nah, seperti yang tadi sudah kita ketahui, kalau nilai dari tan 45 derajat itu sama dengan 1. Di sini, tan 45 derajat itu sama dengan 1. Ya. Nah, 45 derajat ini ada di kuadran 1 yang ini. Nah, sedangkan di sini yang dicari adalah negatif 1. Berarti dia ada di kuadran 2 karena di sini titik koordinat kartesiusnya juga ada di kuadran 2. Kuadran 2 itu sudutnya antara berapa aja sih? Nah, kuadran 2 itu sudutnya antara 90 derajat sampai 180 derajat. Nah, di kuadran 2 itu nilai yang positifnya adalah nilai sin kan? Berarti nilai cos dan tan-nya adalah negatif. Berarti di sini nilai tan-nya adalah negatif. Berarti sudut alfa ini adalah ada di sini. Sudut alfa ada di kuadran 2. Nah, kita cari sudut alfa ini berapa? Dengan
sudut-sudut berelasi. Di sini kita pakai sudut 180 derajat saja. Tan 45 derajat itu kan sama dengan 1. Nah, kita cari. Maka di sini tan 180 derajat kita kurangi ini 45. 45 derajat sama dengan negatif 1. 180 derajat dikurangi 45 derajat itu berapa? Ya, adalah 135 derajat. Maka di sini tan 135 derajat adalah negatif 1. Maka kembali lagi ke soal ini, tan alfa sama dengan negatif 1. Nah, alfanya adalah ini ya. 100 alfanya sama dengan 135 derajat. Sehingga koordinat kutubnya menjadi P. R-nya adalah 4 akar 2, alfanya adalah 135 derajat. Ini adalah koordinat kutubnya. Selanjutnya kita akan mengubah dari koordinat kutub ke koordinat kartesius. Untuk rumusnya, karena koordinat kartesius itu titik koordinatnya itu yaitu x dan y, maka di sini untuk mencari nilai x-nya sama dengan r cos alfa dan y-nya sama dengan r sin alfa. Coba kita lihat ke contohnya di sini. Contoh 1 ada titik P 4,30 derajat. Dari titik P ini kita ketahui bahwa nilai R-nya adalah 4, yaitu nilai R-nya adalah 4. Selanjutnya alfanya adalah 30 derajat. Maka kita akan mencari nilai X. X sama dengan R cos alfa. R-nya berapa tadi? R-nya adalah 4 cos alfa. Alfanya berapa? 30 derajat. Sama dengan 4 dikali cos 30 itu berapa? Cos 30 adalah setengah akar 3. Sama dengan 4 dikali setengah sama dengan 2 dikali akar 3. 2 akar 3. Maka kita dapat nilai X-nya adalah 2 akar 3. Selanjutnya kita akan mencari nilai Y. Y sama dengan R sin alfa. Sama dengan R-nya adalah 4 sin 30 derajat alfanya. Maka sama dengan 4 dikali sin 30 itu berapa? Sin 30 adalah setengah. Maka sama dengan 4 dikali setengah adalah 2. Maka didapat nilai P-nya atau titik P-nya adalah X-nya 2 akar 3, Y-nya 2. Maka inilah koordinat kartesiusnya, yaitu 2 akar 3, 2. Contoh 2. P 6,120 derajat. Maka dari titik P ini
Diketahui bahwa nilai R-nya adalah 6. Lalu alfanya adalah 120 derajat. Maka bisa kita cari nilai X-nya. X sama dengan R cos alfa. R-nya berapa? R-nya adalah 6. 6 cos alfa. Alfanya berapa? 120 derajat. Nah, jika kita ingin mencari nilai cos 120 derajat, kita kembali lagi ke materi yang minggu kemarin, yaitu materi perbandingan trigonometri sudut berelasi. Nah, kita cari dulu nih nilai cos 120-nya. Kita cari. Kita cari di sini. Nilai cos 120 derajat. Masih ingat kan? 120 derajat itu ada di kuadran berapa? 120 derajat itu ada di kuadran 2. Ya, sudutnya antara 90 derajat sampai 180 derajat. Maka di sini kita akan mencari nilai cosnya. Cos 180 derajat dikurangi berapa? Supaya hasilnya 120 derajat. Ya, dikurangi 60 derajat. Nah, nilai cos pada kuadran 2 itu nilainya positif atau negatif? Ya, nilainya adalah negatif. Maka di sini negatif cos sudut yang terakhir adalah 60 derajat. Maka cos 60 derajat adalah berapa cos 60? Cos 60 adalah setengah. Karena nilai cosnya negatif, maka di sini adalah negatif setengah. Maka kita dapat nilai dari cos 120 derajat adalah negatif setengah. Kita kembali lagi ke soalnya. Jadi di sini 6 dikali cos 120 derajat adalah tadi di sini kita dapat negatif setengah. Maka 6 dikali negatif setengah sama dengan negatif 3. Maka kita sudah mendapatkan nilai X-nya adalah negatif 3. Selanjutnya kita akan mencari nilai Y, yaitu rumusnya R sin alfa. R-nya adalah 6, sin alfanya adalah 120. Nah, kita cari lagi nih sin dari 120 pakai sudut berelasi seperti ini. Ya. Kita cari nilai sin 120 derajat. Sin di kuadran 2 ya, 180 derajat dikurangi berapa? Ya sama ya, 60 derajat sama dengan, nah di kuadran 2 itu sinnya bernilai positif, berarti di sini nilai tetap positif. Sin berapa di sini? Sin 60 derajat. Sin 60 derajat itu berapa? Sin 60 derajat adalah setengah akar 3. Maka kita dapat nilai sin 120 derajat adalah setengah akar 3. Kembali lagi ke soal ini. Maka karena sudah kita dapat sin 120-nya, maka di sini 6 dikali sin 120 adalah setengah akar 3. Berarti di sini dikali setengah akar 3. 6 kali setengah akar 3 adalah 3 akar 3.
Maka diperoleh koordinat kartesiusnya adalah negatif 3,3 akar 3.